warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Raudatul Jannah, NIM 2014070048. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi yang berkaitan dengan ujian akhir semester matematika lanjutan SDE. Kita akan membahas tentang satuan waktu dan satuan panjang. Apa itu satuan panjang? Satuan panjang yang digunakan untuk mendeskripsikan ukuran tinggi, panjang, jarak suatu benda. Kedua, kita akan membahas tentang satuan waktu. Satuan waktu secara internasional telah ditetapkan yaitu detik atau sekon. Dari satuan panjang dan satuan waktu. Sebuah mobil berangkat dari Bandung pukul 6.30. Mobil tersebut menuju kota Jakarta dengan lama perjalanan 3 jam 45 menit. Mobil akan tiba di Jakarta pada pukul, jawabannya diketahui berangkat dari Bandung pada pukul 6.30. Lama perjalanan ada 3 jam 45 menit. Tanya, mobil akan tiba di Jakarta pukul berapa? Dijawab, 6.30 ditambah 3.45, yang mana pada jam 6.30 tadi itu adalah waktu keberangkatan, ditambah dengan lama perjalanan 3 jam 45 menit. Jadi jam 9:75 sama dengan 10.15. Kita masuk lagi ke materi yang kedua, yaitu materi tentang teknik pengayaan pembelajaran matematika bagi siswa sekolah dasar. Teknik pengayaan yang akan kita bahas pada kali ini yaitu pelajaran matematika pada siswa di atas rata-rata. Ada 3 cara pemberian pengayaan untuk siswa di atas rata-rata. Yang pertama yaitu ada akselerasi atau percepatan cepat, di mana pada cara ini memberi pelajaran baru lebih cepat dibandingkan dengan siswa lainnya yang memiliki kecerdasan biasa. Yaitu ada dengan cara ekspansi namanya atau perluasan, di mana dengan cara ini memfasilitasi siswa dengan masalah-masalah matematika berupa pendalaman dan atau perluasan dari sekedar materi. Itu ada namanya digression atau pembelokan. Nah, dengan memberi materi pelajaran tambahan baru yang berbeda dengan materi yang disarankan oleh kurikulum sekolah terkait dengan materi yang ada di kurikulum. Kita masuk ke materi yang baru, yaitu tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, yang pertama yaitu perkalian. Operasi perkalian ini biasanya disimbolkan dengan tanda silang atau tanda titik. Nah, sifat-sifat dari perkalian pada bilangan bulat itu apa-apa aja sih? Nah, di sini telah diketahui bahwa sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat itu ada yang tertutup terhadap operasi perkalian, ada yang komutatif, ada yang asosiatif, ada yang memiliki elemen identitas, dan ada yang distributif, perkalian terhadap penjumlahan, dan ada juga namanya distributif perkalian terhadap pengurangan. Kita membahas tentang perkalian, kita akan membahas tentang pembagian. Nah, konsep pembagian itu merupakan pengurangan berulang sampai habis. Nah, bagaimana juga sifat-sifat dari operasi pembagian tersebut? Yang pertama ada namanya pembagian dengan bilangan 0. Yang kedua, ada pembagian dengan bilangan 1, ada namanya distributif perkalian terhadap perjumlahan atau satu sisi. Dan yang keempat itu ada distributif perkalian terhadap penjumlahan atau satu sisi. Dipahamnya, marilah kita masuk ke contoh soal. Diketahui harga satu kodi kain adalah 200.000. Harga 4 helai kain yang sama adalah, pembahasannya, diketahui harga satu kodi kain itu adalah 200.000. Nah, ditanya harga 4 helai kain yang sama. Kita jawab bersama soal yang telah kita bicarakan tadi. Nah, dijawab
satu kodi kain itu ada 20 helai kain. Maka harga satu helai kain sama dengan 200.000 dibagi 20 sama dengan 10.000. Nah, yang ditanya tadi berapa harga 4 helai kain. Nah, untuk harga 4 helai kain sama dengan harga satu helai kain dikali 4. Nah, sama dengan tadi harga satu helai kain ada 10.000 dikali dengan 4, jadi dapatnya 40.000. Jadi harga 4 helai kain ada 40.000 rupiah. Kita akan masuk ke materi pengenalan pecahan, pecahan senilai, dan perbandingan pecahan. Terlebih dahulu kita akan masuk ke pengenalan pecahan. Nah, bilangan pecahan. Apa yang disebut dengan bilangan pecahan? Adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A dan B adalah bilangan bulat dan B-nya adalah 0. Selanjutnya kita akan masuk ke pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan yang nilainya tidak akan berubah walaupun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama yang tidak nol. Nah, dapat kita lihat pada gambar di samping, yaitu ada pecahan 1/2 dan ada pecahan 1/4. Kita masuk ke materi perbandingan pecahan. Untuk lebih pahamnya, marilah kita masuk ke contoh soal. Yang mana soalnya yaitu isilah titik-titik di bawah ini dengan tanda pembandingnya kecil dari, besar dari, dan sama dengan. Nah, 1/4 titik-titik 4/4. Mari kita bahas contoh soal yang telah saya sebutkan tadi, yang mana penyebutnya sama dengan 4, sehingga kita hanya membandingkan pembilangnya saja. Nah, 1 dan 4, di mana pembilang 1 lebih kecil dari 4. Jadi 1/4 kecil dari 4/4. Kita masuk lagi ke materi yang terakhir, yaitu tentang operasi hitung pada bilangan pecahan. Operasi hitung pada pecahan dapat meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang mana macam-macam pecahan yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan bentuk persen. Kita masuk ke contoh soal, yang mana soalnya yaitu urutkanlah pecahan tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar, di mana pecahan-pecahannya ada 82,5%, ada 0,91, dan ada 13/20. Nah, pembahasan terlebih dahulu kita ubah dulu pecahan tersebut ke pecahan biasa, yang mana 82,5% sama dengan 0,825, 0,91 sama dengan 0,91, dan 13/20 diubah menjadi 0,65. Jadi pecahan tersebut bisa kita urutkan dari terkecil yang ke terbesar, yaitu dari 13/20, 82,5%, dan 0,91. Setelah penjelasan dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.